tidak bisa melakukan ini padaku. Aku tidak tahu harus berkata apa. Ini tidak mungkin. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Maya duduk di kursi kayu yang sudah sedikit berderit karena usianya. Pagi itu, sinar matahari menerobos jendela kecil rumah sederhana yang ia tempati bersama anaknya. Di meja makan, hanya ada sepiring nasi sisa semalam yang dipanaskan ulang dan sambal terasi sederhana. Baginya, semua itu sudah cukup asalkan perut mereka terisi dan anaknya bisa berangkat sekolah tanpa mengeluh lapar. Maya menatap jam dinding yang berdetak pelan. Jarumnya menunjuk pukul 6:15 menit. Ia harus segera membangunkan anaknya, Arka, yang masih terlelap di kamar. Arka, buah hatinya, kini berusia 7 tahun, hasil dari pernikahan singkatnya dengan Fikri yang berakhir penuh luka. Setiap kali ia melihat wajah Arka, hatinya campur aduk. Ada kebahagiaan yang tidak bisa diukur, tapi juga ada luka menganga karena mengingat siapa ayah dari anak itu. Arka, nak, bangun. Sudah pagi. Kamu harus bersiap ke sekolah. Suara Maya lembut tapi tegas. Ia masuk ke kamar kecil yang ditempati Arka. Anak itu berguling malas, memeluk bantal, lalu membuka mata dengan senyum polosnya. Iya, Bunda, 5 menit lagi, jawab Arka dengan suara serak khas anak kecil. Maya tersenyum kecil, lalu mendekat untuk mengusap rambut anaknya yang mulai agak panjang. Kalau 5 menit lagi, nanti terlambat. Bunda sudah panaskan lauk, ayo cepat mandi. Arka pun akhirnya duduk, mengucek matanya. Maya menyiapkan seragam putih merah yang sudah disetrika rapi semalam. Meski hidupnya serba kekurangan, Maya berusaha keras menjaga kerapihan anaknya. Ia tak ingin Arka merasa berbeda dengan teman-teman sekolahnya yang lain. Sementara Arka mandi, Maya kembali ke dapur untuk menyiapkan bekal. Ia hanya bisa membuatkan nasi dengan telur dadar dan sedikit tumis kangkung. Murah, tapi ia selalu memastikan anaknya tidak berangkat sekolah tanpa membawa bekal. Setelah semuanya siap, Arka keluar dengan seragamnya. Maya membantu merapikan kerah baju, menata rambut, dan menempelkan bedak tipis di wajah anaknya agar tidak terlihat kusam. Arka menatap bundanya sambil tersenyum. Bunda, hari ini aku dapat giliran jadi pemimpin barisan di sekolah, katanya penuh semangat. Maya terkejut lalu tertawa kecil. Wah, hebat anak Bunda. Nanti jangan lupa pimpin dengan suara lantang. Ya, biar semua anak dengar. Arka mengangguk penuh percaya diri. Maya mencium kening anaknya sebelum mereka berdua keluar rumah. Ia menggandeng tangan Arka menuju sekolah yang jaraknya sekitar 1 kilometer dari rumah. Mereka berjalan kaki melewati gang kecil, menyapa beberapa tetangga yang sudah beraktivitas. Sepanjang jalan, Maya menahan perasaan getir yang tiba-tiba muncul. Dulu, ia membayangkan perjalanan seperti ini akan ia lakukan bersama Fikri. Ia berharap bisa berjalan bertiga, menggandeng tangan anak mereka sambil bercanda. Namun kenyataan tak seindah bayangan. Fikri pergi meninggalkannya bahkan sebelum Arka lahir. Ingatan itu kembali menghantam keras. Malam saat ia tahu dirinya hamil, Fikri justru memilih meninggalkannya. Tanpa kabar, tanpa penjelasan, hanya meninggalkan janji kosong bahwa ia akan kembali suatu hari nanti. Namun bertahun-tahun berlalu, janji itu tak pernah ditepati. Bunda, kok melamun? Suara Arka memecah lamunan Maya. Maya tersadar, lalu mengusap kepala anaknya. Tidak, Bunda cuma senang lihat Arka semangat sekolah. Setelah mengantar Arka ke sekolah, Maya berjalan ke warung kecil di pinggir jalan tempat ia bekerja membantu seorang ibu paruh baya. Tugasnya tidak banyak, hanya membantu menata barang, melayani pembeli, dan menjaga kasir jika pemilik warung sedang pergi. Gajinya kecil, tapi cukup untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Hari-hari Maya berjalan seperti itu. Sederhana tapi penuh perjuangan. Meski hatinya masih menyimpan luka besar, ia berusaha menutupinya dengan senyum. Siang itu, saat Maya sedang menyusun kardus di warung, terdengar suara familiar dari arah jalan. Suara yang sudah lama tidak ia dengar secara langsung, tapi sangat dikenalnya. Ia tertegun sejenak,
menoleh, tapi ternyata hanya seorang pria penjual bakso yang suaranya sekilas mirip Fikri. Maya menarik napas panjang, menenangkan dirinya. Luka lama ternyata belum benar-benar sembuh, meski ia sudah berusaha keras menguburnya. Sore menjelang, setelah menjemput Arka dari sekolah, Maya duduk di teras rumah kecil mereka. Angin sepal-sepal bertiup, membuat suasana agak teduh. Tak lama, terdengar suara langkah kaki seseorang mendekat. Maya menoleh dan melihat Tina, sahabat lamanya, datang membawa kantong plastik berisi beberapa makanan. Maya, aku bawain gorengan sama sedikit lauk. Aku tahu kamu pasti capek habis kerja. Sapa Tina ceria. Maya tersenyum hangat. Ya ampun, Tin, gak usah repot-repot. Aku udah masak tumis kangkung tadi. Ah, gak apa-apa. Kamu kan butuh variasi. Lagian aku juga seneng kalau bisa sering main ke sini. Jawab Tina sambil duduk di samping Maya. Arka langsung menyapa Tina dengan gembira. Tante Tina bawain bakwan, ya? Aku suka banget bakwan buatan tante. Tina tertawa sambil mencubit pipi Arka. Iya dong, buat anak pintar. Mereka bertiga makan sore bersama, sederhana tapi hangat. Maya merasa bersyukur masih punya Tina di hidupnya. Tanpa sahabat itu, mungkin ia sudah jatuh terlalu dalam-dalam kesedihan. Tina adalah salah satu orang yang tahu betul bagaimana perihnya saat Fikri meninggalkannya. Ia menjadi saksi bisu air mata Maya, bahkan menemani saat Maya melahirkan Arka. Mei, aku mau cerita sesuatu, tapi nanti ya, bukan sekarang. Pokoknya doain aku bahagia, ya? Kata Tina tiba-tiba sambil tersenyum misterius. Maya menatapnya bingung. Apaan sih? Kok rahasia banget? Pokoknya nanti kamu juga tahu. Aku janji, kalau waktunya tepat, aku kasih tahu. Jawab Tina sambil mengedipkan mata. Maya mengangguk meski rasa penasaran muncul. Namun ia memilih tidak mendesak. Tina pasti punya alasan sendiri. Malam itu, setelah Tina pulang, Maya kembali masuk kamar Arka, menidurkannya dengan doa-doa. Setelah anaknya lelap, Maya termenung sendiri. Ia menatap foto lamanya bersama Fikri yang masih tersimpan di laci. Foto yang sebenarnya ingin ia buang, tapi selalu ia tahan. Matanya memanas, air mata menetes tanpa bisa ia cegah. Kenapa, Fikri? Kenapa kamu tega tinggalkan aku dan anakmu? Bisiknya lirih. Namun, meski hatinya remuk, Maya tahu ia harus tetap kuat. Untuk Arka. Untuk masa depan. Malam itu, hujan turun deras mengguyur atap rumah sederhana Maya. Angin bertiup kencang, membuat daun-daun pisang di belakang rumah bergesekan keras. Di dalam kamar, Maya terjaga meski jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Arka sudah tertidur lelap, tubuh mungilnya terbungkus selimut tipis. Namun, mata Maya masih terbuka lebar, menatap kosong ke langit-langit yang sudah mulai menguning karena usia bangunan. Di kepalanya, kenangan lama kembali menyeruak. Kenangan yang sebenarnya ingin ia kubur dalam-dalam, tapi selalu muncul setiap kali kesendirian menghampiri. Ia ingat saat pertama kali Fikri melamarnya. Waktu itu Maya masih berusia 23 tahun, seorang gadis yang polos dan penuh harapan. Fikri datang dengan senyum hangat, membawa sebuket bunga mawar, dan bicara pada orang tua Maya dengan sopan. Semua orang percaya Fikri pria baik, calon suami ideal. Maya pun percaya. Mereka menikah sederhana, hanya dihadiri keluarga dekat. Maya masih ingat betul bagaimana Fikri menatapnya di depan penghulu, dengan suara mantap mengucap ijab kabul. Saat itu Maya merasa hidupnya sempurna, seolah dunia ada dalam genggamannya. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Beberapa bulan setelah menikah, Maya hamil. Ia begitu bahagia, membayangkan akan menjalani hari-hari indah sebagai keluarga kecil. Tapi sikap Fikri mulai berubah. Ia sering pulang larut malam, kadang menghilang berhari-hari tanpa kabar. Maya mencoba bertanya, tapi selalu dijawab singkat, "Aku sibuk kerja." Semua ini juga buat kamu dan anak kita nanti. Maya percaya, meski hatinya sering diliputi curiga. Hingga suatu malam, ketika usia kandungannya memasuki 5 bulan, Fikri pergi tanpa pamit. Hanya meninggalkan sepucuk surat di meja ruang tamu. Surat yang ditulis tergesa-gesa, dengan alasan yang kabur. Maaf, Maya. Aku harus pergi. Jangan tanya kenapa. Suatu hari nanti aku akan kembali.
Tolong jaga anak kita. Aku tahu kamu wanita kuat. Percayalah, ini yang terbaik. Maya membaca surat itu berulang kali, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Malam itu ia menangis hingga tak mampu berdiri. Ayah dan ibunya sudah meninggal sejak ia remaja, jadi tak ada tempat ia bersandar. Yang ada hanya dirinya sendiri. Air mata mengalir deras saat ia mengingat momen itu. Hujan deras di luar rumah semakin menambah sesak di dadanya. Ia memeluk bantal erat-erat, menahan tangis agar tidak membangunkan Arka. Kenapa kamu pergi, Fikri? Kalau memang tidak cinta, kenapa menikahiku? Bisiknya lirih. Hari-hari setelah kepergian Fikri menjadi masa terberat dalam hidup Maya. Perutnya semakin membesar, tubuhnya semakin lemah, tapi ia harus tetap mencari nafkah. Kadang ia pingsan di pasar karena terlalu memaksakan diri berjualan kue kecil-kecilan. Pernah suatu kali, ia ditolong oleh Tina yang kebetulan datang menjenguk. Tina marah besar setelah tahu Fikri meninggalkan Maya dalam keadaan hamil. Sejak saat itu, Tina berjanji tidak akan pernah meninggalkan Maya sendirian. Ia sering mengantarkan makanan, menemaninya periksa kebidan, bahkan mendampingi saat Maya melahirkan. Maya menutup wajahnya dengan kedua tangan. Kalau bukan karena Tina, mungkin aku nggak sanggup waktu itu, gumamnya. Keesokan paginya, meski wajahnya masih sembab, Maya tetap berusaha terlihat tegar di depan Arka. Ia menyiapkan sarapan seadanya, mengantar Arka sekolah, lalu melanjutkan rutinitasnya bekerja di warung. Siang itu, saat suasana warung agak sepi, Maya duduk sambil mengupas bawang. Tiba-tiba seorang ibu langganan warung menatapnya dengan penuh rasa iba. Maya, kamu perempuan kuat sekali. Kalau aku di posisimu, mungkin sudah lama menyerah, ucapnya pelan. Maya terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Saya juga nggak tahu, Bu. Kadang saya merasa rapuh. Tapi kalau lihat anak saya, rasanya saya harus tetap berdiri. Ibu itu mengangguk kagum. Ya, anak memang bisa jadi kekuatan. Semoga suatu hari, kamu dapat kebahagiaan yang lebih baik. Ucapan sederhana itu membuat hati Maya hangat sekaligus getir. Bahagia, kata itu seperti jauh dari hidupnya. Tapi ia masih menyimpan harapan kecil. Sore hari, Maya menjemput Arka yang baru selesai latihan pramuka. Anak itu tampak riang, membawa tongkat kecil dan bercerita panjang lebar tentang kegiatannya di sekolah. Maya mendengarkan dengan sabar, meski tubuhnya lelah. Bunda, tadi aku diajarin bikin simpul tali. Aku bisa. Loh, nanti aku ajarin Bunda, ya? Kata Arka dengan penuh semangat. Maya tertawa kecil. Wah, anak Bunda pintar sekali. Besok ajarin Bunda, ya? Di tengah perjalanan pulang, mereka bertemu sekelompok anak yang bermain bola. Salah satu dari anak itu sempat mengejek Arka. Itu Arka, anak yang gak punya bapak. Arka tertegun, wajahnya pucat. Maya merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia menggenggam tangan anaknya erat-erat dan menatap anak-anak itu tajam. Jangan asal bicara. Ya, semua orang punya ayah. Kalau kalian gak tahu ceritanya, jangan menghina. Suara Maya bergetar tapi tegas. Anak-anak itu terdiam, lalu berlari menjauh. Arka menunduk, matanya berkaca-kaca. Bunda, apa benar aku gak punya bapak? Pertanyaan itu menancap di hati Maya seperti pisau. Ia menunduk, mengusap kepala anaknya. Arka punya bapak. Nak, cuma, bapakmu gak bisa tinggal bersama kita sekarang. Arka terdiam, lalu menggenggam tangan ibunya lebih erat. Kalau gitu, aku gak butuh bapak. Aku cuma butuh Bunda. Air mata Maya hampir jatuh, tapi ia menahannya. Ia tersenyum sambil mengangguk. Bunda juga cuma butuh Arka. Malam itu, setelah Arka tidur, Maya kembali menulis di buku kecil yang selalu ia simpan di laci. Buku itu sudah penuh dengan catatan harian, doa-doa, dan keluh kesah yang tak pernah ia ungkapkan pada siapapun. Ya Tuhan, kalau memang jodohku bukan Fikri, aku ikhlas. Tapi tolong, jangan biarkan Arka tumbuh tanpa kasih sayang. Jangan biarkan anakku merasa rendah hanya karena ditinggalkan. Beri aku kekuatan untuk jadi ayah dan ibu sekaligus baginya. Tangannya bergetar saat menulis kalimat itu. Setiap huruf seperti menggores luka lama yang belum sembuh. Namun Maya tahu,
Ia tidak boleh terjebak dalam kesedihan selamanya. Ia harus terus berjalan, meski langkahnya penuh luka. Ia harus tetap tersenyum, meski hatinya hancur berkeping-keping. Pagi itu udara terasa lebih sejuk dari biasanya. Hujan semalam menyisakan embun yang menempel di dedaunan. Maya baru saja selesai mencuci pakaian dan menjemurnya di halaman belakang rumah. Tangan-tangannya yang kasar karena sering terkena sabun dan air dingin tetap cekatan mengibas kain agar tidak kusut. Dari dalam rumah terdengar suara Arka yang sedang berlatih membaca buku pelajaran. Saat sedang menjemur, terdengar suara panggilan dari depan rumah. "Maai!" Suara itu begitu akrab di telinga. Maya menoleh, lalu tersenyum. "Tina, kamu datang pagi-pagi begini. Ada apa?" Tina berjalan masuk membawa 2 bungkus nasi uduk. Wajahnya ceria, rambut panjangnya diikat sederhana. Tapi senyum lebarnya membuat suasana rumah terasa lebih hangat. "Aku bawain sarapan. Aku tahu kamu pasti belum makan," ujar Tina sambil menaruh bungkusan nasi di meja. Maya tertawa kecil. "Aduh, Tin, kamu ini ya, selalu perhatian. Padahal aku sudah masak nasi tadi." "Ya kan? Biar ada variasi. Lagian aku kangen makan bareng kamu sama Arka," jawab Tina sambil melirik ke arah dalam rumah. "Mana Arka? Pasti masih sibuk sama bukunya." "Betul. Dia lagi belajar baca. Katanya mau jadi juara kelas," kata Maya dengan nada bangga. Arka pun keluar dari kamar dengan buku di tangan, langsung menyapa. "Tante Tina." Tina membuka tangannya lebar, dan Arka langsung berlari memeluknya. "Wah, anak pintar. Tante bawain kamu telur dadar spesial. Tahu nggak?" Mata Arka berbinar. "Makasih, Tante." Mereka bertiga duduk bersama menikmati sarapan sederhana itu. Obrolan ringan pun mengalir. Tina selalu punya cara membuat suasana menjadi ceria. Maya merasa kehidupannya yang penuh beban menjadi lebih ringan setiap kali Tina ada di sisinya. Setelah sarapan, Tina membantu Maya membereskan dapur. Di sela-sela kegiatan itu, Tina menatap Maya dengan wajah serius. "Mei, aku mau bilang sesuatu, tapi janji ya jangan kaget dulu." Maya menghentikan gerakannya, menatap Tina penuh penasaran. "Kenapa? Kok tiba-tiba serius gini?" Tina menggigit bibirnya sebentar, lalu tersenyum. "Aku lagi dekat sama seseorang." Maya tertegun sejenak, lalu matanya berbinar. "Masa sih? Wah, akhirnya. Siapa orangnya? Aku kenal nggak?" Tina tertawa kecil, lalu menggeleng. "Belum tentu kamu kenal. Aku ketemu dia beberapa waktu lalu. Orangnya baik, sopan, perhatian. Aku merasa nyaman sama dia." Maya ikut tersenyum. "Aku seneng banget dengarnya. Tin, kamu pantas bahagia. Setelah sekian lama kamu nemenin aku, sekarang giliran kamu yang harus dapat kebahagiaan." Tina menatap Maya penuh kasih. "Kamu juga pantas, Mei. Jangan selalu mikirin aku. Kamu juga harus buka hati suatu hari nanti. Arka pasti akan senang kalau lihat bundanya bahagia lagi." Maya terdiam sejenak. Kata-kata itu seperti menohok hatinya. Ia memang sering menutup diri, bahkan menolak beberapa laki-laki yang mencoba mendekatinya. Baginya, luka yang ditinggalkan Fikri belum sembuh. "Aku belum bisa, Tin," jawab Maya pelan. "Setiap kali aku mencoba membuka hati, bayangan masa lalu selalu muncul. Aku takut." Tina menggenggam tangan Maya. "Aku ngerti. Tapi aku percaya, suatu hari nanti, kamu akan menemukan seseorang yang benar-benar tulus. Seseorang yang gak akan pernah ninggalin kamu lagi." Maya tersenyum samar, menahan haru. Hari itu mereka habiskan bersama. Setelah makan siang, Tina mengajak Maya berjalan ke taman dekat rumah. Mereka duduk di bangku kayu sambil mengawasi Arka yang berlarian bersama teman-temannya. "Mei," kata Tina tiba-tiba. "Aku belum bisa cerita banyak tentang dia. Aku cuma mau bilang, kalau semuanya berjalan lancar, kamu akan jadi orang pertama yang aku kabari." Maya menoleh dengan senyum hangat. "Aku nggak sabar dengarnya. Aku doain yang terbaik buat kamu, Tin." Tina mengangguk, tapi dalam sorot matanya ada sesuatu yang disembunyikan. Maya tidak menyadarinya, karena ia terlalu sibuk menikmati momen kebersamaan mereka. Saat matahari mulai tenggelam,
mereka pulang dengan hati hangat. Namun malamnya, saat Maya sedang menidurkan Arka, kata-kata Tina kembali terngiang. Aku lagi dekat sama seseorang. Maya berguling di tempat tidurnya, matanya menatap langit-langit. Entah kenapa, ada rasa cemas kecil yang tidak bisa ia jelaskan. Di sisi lain, Tina pulang ke rumah dengan senyum penuh rahasia. Ia membuka ponselnya, membaca pesan dari seseorang. Aku nggak sabar ketemu kamu lagi. Segera aku akan mengenalkan diri secara resmi. Tina tersenyum sambil mengetik balasan. Aku juga nggak sabar. Semoga semuanya lancar. Namun, jauh di dalam hatinya, ada sedikit rasa takut. Ia belum tahu bahwa orang yang membuatnya jatuh cinta diam-diam menyimpan rahasia kelam. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai kamar Maya yang berwarna krem. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 6:15, tapi tubuh Maya masih enggan beranjak dari tempat tidur. Semalam ia baru saja menyelesaikan banyak pekerjaan kantor, menutup laptopnya hampir tengah malam. Namun, suara kecil yang riang memanggil dari ruang tamu memaksanya tersenyum dan perlahan bangkit. Mama, ayo bangun. Aku sudah bikin susu sendiri, tapi tumpah sedikit. Suara Arman, putranya, terdengar polos namun penuh semangat. Maya segera bangkit, menata kerudung tipis yang semalam masih menempel di kepalanya, lalu melangkah keluar kamar. Di ruang tamu, ia mendapati putranya yang duduk di lantai dengan gelas plastik di tangan, wajahnya belepotan sedikit susu. Maya tertawa kecil, lalu mendekat. Astaga, nak, kok bisa kamu bikin susu sendiri? Kan mama sudah bilang tunggu mama. Arman nyengir lebar. Aku kan mau bantu mama, biar mama nggak capek. Tapi tadi tumpah dikit, di meja. Maya menoleh, benar saja. Meja kayu kecil di samping sofa basah oleh susu putih yang mengalir menetes ke lantai. Ia menghela napas, tapi bukan karena kesal, melainkan bangga sekaligus haru. Sini, mama lapin dulu, ucap Maya sambil mengambil kain bersih. Ia membersihkan meja dan lantai, sementara Arman duduk manis memperhatikan. Kapan kita bisa punya rumah besar kayak teman aku? Tanya Arman tiba-tiba, suaranya polos. Pertanyaan itu menusuk dada Maya. Ia berhenti sejenak, lalu menatap mata anaknya. Kenapa Arman tanya gitu? Soalnya, waktu aku main ke rumah Raka, kamarnya besar, ada mainan banyak, ada komputer. Aku juga mau punya kamar sendiri, nggak tidur sama mama terus. Jawabnya polos. Maya tersenyum getir. Insya Allah, nak, kalau mama kerja rajin, nanti kita bisa beli rumah yang lebih besar. Tapi jangan iri sama orang lain ya. Kita syukuri dulu yang ada. Arman mengangguk pelan. Iya, aku suka kok tidur sama mama. Tapi aku pengen lihat mama bahagia. Punya rumah besar, nggak kerja capek-capek terus. Kata-kata itu membuat mata Maya memanas. Anak sekecil itu sudah bisa membaca perjuangannya. Ia lalu meraih Arman, memeluk erat tubuh mungil itu, seolah ingin menumpahkan semua rasa lelah. Pagi terus bergulir. Maya menyiapkan sarapan sederhana, nasi goreng dengan telur ceplok. Setelah makan, ia membantu Arman bersiap ke sekolah. Setiap kali mengikatkan dasi kecil di leher anaknya, Maya selalu merasa ada kebanggaan tersendiri. Walaupun hidupnya tak mudah, setidaknya ia bisa melihat anaknya tumbuh sehat, cerdas, dan penuh kasih. Di perjalanan menuju sekolah, Maya menggandeng tangan Arman. Sepanjang jalan ia berpapasan dengan beberapa tetangga. Ada yang ramah menyapa, ada pula yang hanya menatap sekilas. Maya tahu, sebagian orang masih suka membicarakan statusnya sebagai janda ditinggal suami. Beberapa bisikan itu pernah ia dengar secara tak sengaja. Kasihan, masih muda sudah ditinggal. Atau, siapa yang mau lagi sama dia? Namun Maya memilih tak peduli. Baginya, yang terpenting adalah masa depan anaknya. Usai mengantar Arman, Maya bergegas ke tempat kerjanya. Ia bekerja di sebuah toko pakaian muslim di pusat kota, milik seorang kenalan lama ibunya. Meski gajinya tak besar, pekerjaan itu cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hari itu toko cukup ramai. Banyak pelanggan datang untuk membeli pakaian baru menjelang acara-acara penting keluarga. Maya melayani dengan sabar, senyumnya tak pernah hilang. Di sela-sela kesibukan, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Tina. Tina,
Maya, jangan lupa ya hadir di pernikahanku minggu depan. Aku udah siapin undangan khusus buat kamu. Kamu harus datang, sahabatku. Maya membaca pesan itu dengan perasaan campur aduk. Ada bahagia karena sahabatnya akan memulai kehidupan baru, tapi juga ada sejumput rasa takut. Ia tak tahu mengapa hatinya gelisah setiap kali mengingat acara itu. Ia membalas singkat. Iya, Tin. Insya Allah aku datang. Tak lama, balasan masuk. Makasih banyak ya. Aku pengen banget kamu ada di sana. Kamu harus lihat gimana aku bahagia. Maya menutup ponsel pelan. Sebuah senyum samar muncul di bibirnya, meski hatinya entah kenapa terasa berat. Sore harinya, setelah pulang kerja, Maya menjemput Arman di sekolah. Mereka berjalan kaki pulang, berbincang ringan sepanjang jalan. Ma, tadi aku ditunjuk Bu Guru buat baca puisi di depan kelas. Teman-teman pada tepuk tangan. Aku seneng banget, kata Arman bersemangat. Maya tersenyum bangga. Wah, hebat sekali anak mama. Nanti mama mau dengar kamu baca puisi lagi di rumah ya. Obrolan kecil itu membuat lelah Maya seolah terhapus. Begitu tiba di rumah, mereka menghabiskan waktu sore dengan belajar dan bermain bersama. Malamnya, setelah Arman tidur, Maya duduk sendiri di ruang tamu. Ia membuka lemari kecil yang jarang disentuh. Di dalamnya, masih tersimpan beberapa foto lama. Matanya terhenti pada satu foto. Dirinya bersama Fikri, saat mereka masih baru menikah. Wajahnya begitu bahagia waktu itu, tak pernah menyangka kebahagiaan itu akan runtuh secepat kilat. Maya menutup mata, mengingat kembali masa-masa itu. Fikri, suaminya, yang dulunya penuh janji manis, tiba-tiba pergi meninggalkannya saat ia hamil muda. Tanpa kabar, tanpa alasan jelas. Ia terpaksa menghadapi kehamilan sendirian, hingga akhirnya melahirkan Arman tanpa ada sosok suami di sampingnya. Rasa sakit itu belum pernah benar-benar hilang. Walau ia sudah berusaha kuat, luka itu masih membekas di hatinya. Sambil memegang foto itu, Maya berbisik pelan, seakan berbicara pada diri sendiri. Kenapa, Fikri? Kenapa kamu tega ninggalin aku waktu itu? Apa salahku? Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Ia segera menyeka pipinya, lalu menutup lemari rapat-rapat. Ia tak ingin larut dalam kesedihan. Besok masih ada hari baru yang harus dijalani, masih ada Arman yang butuh dirinya. Namun jauh di dalam hati, Maya tak pernah menyangka bahwa takdir sedang menuntunnya pada sebuah pertemuan yang akan mengguncang hidupnya. Dan itu semua akan dimulai di pernikahan sahabatnya, Tina. Hari-hari terasa semakin cepat berlalu. Undangan pernikahan Tina sudah tersebar. Dan hampir setiap sore telepon Maya berdering menerima panggilan dari sahabatnya itu. Maya, kamu sibuk nggak? Bisa nemenin aku ke salon buat coba riasan? Suara Tina di ujung telepon terdengar riang. Maya yang baru saja selesai menyapu lantai tersenyum kecil. Boleh. Tin, besok sore setelah aku pulang kerja ya. Kamu mau aku langsung ke salon atau jemput kamu dulu? Ke salon aja langsung. Aku udah booking jam 3. Aku nggak sabar pengen lihat hasilnya. Kamu kan selalu jujur kasih pendapat ke aku. Jawab Tina penuh semangat. Ya udah, insya Allah aku datang. Kamu tenang aja. Thanks banget, Mei. Aku nggak tahu gimana kalau nggak ada kamu. Sahabat sejati banget deh, kata Tina, suaranya tulus. Maya menutup telepon dengan hati yang hangat sekaligus getir. Di satu sisi, ia ikut bahagia melihat sahabatnya akan segera menikah. Namun di sisi lain, ada sesuatu yang membuat dadanya sesak. Seperti ada firasat yang tak bisa dijelaskan. Keesokan harinya, setelah mengantar Arman sekolah dan bekerja setengah hari, Maya bergegas menuju salon tempat Tina sudah menunggunya. Salon itu cukup mewah, dengan aroma harum bunga melati yang menenangkan. Saat Maya masuk, Tina sudah duduk di kursi rias. Wajahnya mulai dipoles oleh tangan profesional seorang perias terkenal di kota itu. Maya! Tina melambai riang begitu melihat sahabatnya datang. Akhirnya kamu datang juga. Duduk sini, aku pengen kamu lihat. Maya duduk di kursi samping, memperhatikan sahabatnya. Riasan yang lembut mulai membentuk wajah Tina menjadi semakin cantik, memancarkan aura seorang calon pengantin. Gimana, Mei? Cocok nggak sama aku? Tanya Tina sambil memandang cermin, matanya berbinar-binar. Maya tersenyum,
menahan rasa haru. Cantik banget, Tin. Kayak bidadari. Calon suami kamu pasti bakal terpesona. Tina tertawa kecil, pipinya merona. Aduh, jangan bikin aku malu, Mei. Aku jadi deg-degan. Mereka berdua tertawa bersama, obrolan mengalir ringan tentang gaun, dekorasi, hingga menu makanan di pesta nanti. Namun, setiap kali Tina menyebut kata suami, Maya merasakan ada jarum kecil yang menusuk hatinya. Ia tidak tahu kenapa, tetapi ada kegelisahan yang terus tumbuh, semakin hari semakin kuat. Sementara itu, di rumah, Arman sedang bersama tetangga sebelah yang baik hati, Bu Siti, yang sesekali membantu menjaga anak-anak. Maya memang sering menitipkan Arman jika harus keluar lebih lama. Sepulang dari salon, Maya langsung menjemput Arman. Begitu pintu rumah terbuka, bocah itu berlari menghampiri ibunya. Mama, aku tadi bikin gambar di sekolah. Nih buat Mama. Ia menyerahkan selembar kertas dengan gambar sederhana. Rumah kecil, seorang perempuan berkerudung, dan anak laki-laki tersenyum di sampingnya. Maya terdiam, lalu matanya berkaca-kaca. Ini Mama sama Arman ya? Iya. Aku tulis juga di sini. Aku sayang Mama selamanya. Air mata Maya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia memeluk erat putranya, merasa seluruh dunia begitu kejam padanya dulu, tapi Tuhan masih menghadiahkan satu anugerah besar, Arman. Hari demi hari mendekati pernikahan. Tina semakin sibuk, begitu pula Maya yang kerap dimintai tolong. Suatu malam, Tina menelepon lagi. Suaranya terdengar penuh rahasia. Mei, aku pengen kasih tahu sesuatu. Tapi nanti aja deh pas hari haji biar jadi kejutan buat kamu. Pokoknya aku yakin kamu bakal kaget dan seneng banget lihat calon suamiku. Maya terdiam sejenak, mencoba menahan rasa penasaran. Ah, bikin penasaran aja, Tin. Emang siapa sih dia? Kenapa aku nggak pernah ketemu? Pokoknya kamu tunggu aja. Aku janji, kamu bakal kagum, jawab Tina, lalu menutup pembicaraan dengan tawa kecil. Maya menatap layar ponsel lama, hatinya berdebar aneh. Ada kegelisahan yang semakin menjadi-jadi. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua baik-baik saja, tapi firasatnya berkata lain. Malam itu, setelah Arman tidur, Maya duduk di beranda rumah, menatap langit yang dipenuhi bintang. Angin malam berhembus pelan, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Ia mengingat kembali masa lalu. Waktu itu, Fikri, suaminya, mengucapkan janji setia di depan penghulu. Janji yang akhirnya hanya tinggal kata-kata kosong. Fikri pergi meninggalkan Maya tanpa alasan, tanpa pamit, saat kandungannya baru berusia beberapa bulan. Sejak saat itu, Maya belajar menjadi perempuan yang kuat. Ia tidak mau lagi menggantungkan hidup pada laki-laki. Namun luka itu masih ada, membekas, dan tak pernah sembuh. Kini, menjelang pernikahan sahabatnya, ia merasa seperti ada yang menunggu di tikungan. Sesuatu yang bisa mengubah jalan hidupnya lagi. Ia tidak tahu apa, tapi ia merasakan, firasat itu semakin kuat, semakin dekat. Keesokan harinya, Maya kembali sibuk bekerja di toko. Namun pikirannya melayang-layang. Setiap kali mendengar kata pernikahan, ia merasa sesak. Mei, kamu capek? Dari tadi melamun terus, tegur Bulina, pemilik toko yang sudah seperti kakak baginya. Maya tersentak. Oh, enggak, Bu. Cuma kepikiran aja soal sahabat saya mau nikah. Bulina tersenyum lembut. Itu kabar baik, Mei. Kamu harus ikut senang. Siapa tahu kebahagiaan dia bisa menular ke kamu. Maya mengangguk pelan, meski hatinya tetap tak tenang. Ia hanya bisa berharap, semuanya akan baik-baik saja. Namun, ia tidak tahu bahwa di balik semua kebahagiaan Tina, tersimpan rahasia besar yang akan membuatnya terperangah pada hari pernikahan itu. Matahari pagi muncul perlahan, menebarkan cahaya keemasan di langit yang masih lembut. Burung-burung kecil berkicau dari pepohonan depan rumah Maya, menyambut hari baru. Maya membuka pintu rumah, menghirup udara pagi yang segar. Namun hatinya tetap berat, seakan beban yang tak terlihat menempel di dadanya. Hari itu, Tina kembali menghubunginya. Maya, kamu bisa datang sore ini ke rumahku? Ada rapat keluarga kecil soal persiapan pernikahan. Aku butuh banget kamu hadir, biar kamu juga tahu detail acaranya.
Maya mengangguk meski Tina tidak melihatnya. Iya, Tin. Aku datang. Kamu jam berapa mulainya? Jam 4 ya. Jangan telat. Aku tunggu kamu. Setelah menutup telepon, Maya duduk sejenak di kursi ruang tamu. Arman yang sedang menyusun Lego di lantai menoleh, memperhatikan wajah ibunya. Mama, kenapa sering kelihatan sedih akhir-akhir ini? Mama nggak bahagia ya kalau Tante Tina mau nikah? Maya tersentak oleh pertanyaan itu. Ia tersenyum samar, lalu mendekat, mengelus rambut anaknya. Bukan begitu, Nak. Mama bahagia kok sahabat Mama mau nikah. Cuma, Mama takut kehilangan sahabat Mama. Nanti kalau dia sibuk sama keluarganya, mungkin gak bisa sering ketemu kita lagi. Arman mengangguk polos. Kalau gitu, aku juga nanti main sama anak Tante Tina. Jadi Mama gak usah sedih. Maya tersenyum, hatinya sedikit hangat oleh kepolosan anaknya. Ia tahu Arman selalu punya cara untuk menenangkannya. Siang itu, Maya kembali bekerja di toko. Pelanggan datang silih berganti, membeli baju untuk acara pesta atau sekadar pakaian sehari-hari. Namun pikirannya terus melayang pada undangan sore nanti. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 3, Maya pamit lebih awal pada Bulina. Ia menjemput Arman, lalu mengajaknya singgah sebentar di rumah. Setelah berganti pakaian, Maya dan putranya berangkat menuju rumah Tina. Rumah Tina jauh lebih besar dibanding rumah Maya. Halamannya luas, dindingnya dicat warna krem dengan pagar besi kokoh di depan. Mobil-mobil keluarga sudah berjejer di jalan, tanda banyak orang berkumpul. Tina menyambut Maya dengan senyum lebar. Akhirnya kamu datang. Masuk, Mei. Aku seneng banget kamu ada di sini. Maya menyalami beberapa keluarga Tina yang sudah dikenalinya, lalu duduk di ruang tamu besar dengan sofa empuk. Arman duduk di sampingnya, sesekali memegang tangan ibunya karena merasa sedikit canggung berada di tengah banyak orang. Obrolan pun dimulai. Keluarga Tina membicarakan soal dekorasi, catering, susunan acara, hingga siapa saja tamu penting yang diundang. Maya lebih banyak mendengarkan, sesekali menimpali jika ditanya. Namun ada satu hal yang membuatnya gelisah. Setiap kali pembicaraan menyentuh calon mempelai pria, keluarga Tina seakan enggan menyebutkan namanya secara jelas. Mereka hanya menyebut dia atau calon pengantin pria. Maya merasa aneh, tapi memilih diam. Ia tidak ingin dianggap kepo atau lancang. Setelah rapat selesai, Tina menarik Maya ke kamar pribadinya. Di sana, Tina menunjukkan gaun pengantin putih yang tergantung rapi di lemari kaca. Gimana, Mei? Bagus enggak? Tanya Tina penuh harap. Maya menatap gaun itu. Desainnya indah, penuh detail bordir halus. Kain satin berkilau memantulkan cahaya lampu kamar. Maya tersenyum tulus. Cantik banget, Tin. Kamu bakal jadi pengantin paling indah. Tina memeluk Maya erat. Aku seneng banget kamu bisa dampingin aku di momen ini. Kamu selalu jadi orang yang aku percaya. Pelukan itu membuat hati Maya semakin berat. Ada sesuatu yang ingin ia tanyakan, tapi lidahnya keluh. Seolah ada tembok tak kasat mata yang menghalanginya bertanya tentang siapa sebenarnya calon suami Tina. Malam itu, setelah pulang dari rumah Tina, Maya duduk di ruang tamu rumahnya. Arman sudah tidur. Sementara lampu-lampu rumah padam kecuali satu di ruang tengah. Ia memandangi undangan pernikahan Tina yang masih tersimpan di dalam tasnya. Ia membuka undangan itu, meneliti setiap detail. Nama Tina, tanggal, tempat acara. Namun lagi-lagi, yang membuatnya bingung adalah nama calon mempelai pria tidak tercetak jelas. Hanya tertulis inisial yang samar, FT. Hatinya berdebar. Inisial itu membuat pikirannya melayang ke satu nama yang sudah lama ia kubur dalam-dalam, Fikri. Ia mencoba menepis, berusaha menganggap itu hanya kebetulan. Namun perasaan gelisah semakin kuat. Dadanya terasa sesak, pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tak berjawab. Jangan-jangan, nggak mungkin. Nggak mungkin, bisiknya pada diri sendiri, berusaha menenangkan hati. Namun semakin ia menolak, semakin kuat pula firasat itu mengguncangnya. Hari-hari berikutnya, Maya menjalani rutinitas seperti biasa, tapi hatinya tak pernah benar-benar tenang. Ia tetap bekerja, mengurus Arman, menemani Tina ketika dibutuhkan. Namun setiap kali Tina tersenyum bahagia bercerita tentang pernikahannya,
Maya merasa dadanya semakin terhimpit. Suatu sore, Tina kembali menelepon. Suaranya terdengar lebih ceria dari biasanya. Mei, tinggal beberapa hari lagi aku nikah. Aku nggak bisa tidur tiap malam saking bahagianya. Kamu harus ada di sisiku ya pas hari itu. Aku nggak mau kamu absen. Maya menarik napas panjang, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Tenang aja, Tin. Aku pasti datang. Janji ya. Aku butuh kamu. Aku pengen banget kamu jadi saksi kebahagiaan aku. Ujar Tina lagi, suaranya penuh harap. Maya hanya bisa mengangguk meski Tina tak bisa melihat. Dalam hati, ia bertanya-tanya. Kebahagiaan macam apa yang akan ia saksikan nanti? Malam itu, sebelum tidur, Maya berdoa lama sekali. Ia bersujud, memohon pada Tuhan agar diberikan kekuatan menghadapi apapun yang akan terjadi. Ia berusaha menenangkan hatinya, tapi entah kenapa, perasaan buruk itu tak juga hilang. Di dalam doa, ia hanya berbisik lirih. Ya Allah, lindungi aku dan anakku. Jangan biarkan aku jatuh lagi ke lubang yang sama. Air matanya menetes di sajadah. Ia tahu, sebentar lagi hidupnya akan dipertemukan dengan sesuatu yang besar. Sesuatu yang mungkin akan mengubah segalanya. Hari semakin bergulir, tak terasa hanya tinggal 2 hari lagi menuju pernikahan Tina. Di kalender rumahnya, Maya sudah melingkari tanggal itu dengan spidol merah. Tanda ia akan menghadiri hari besar sahabatnya. Setiap kali melihat lingkaran merah itu, jantung Maya berdetak lebih cepat dari biasanya. Pagi itu, Maya terbangun lebih awal. Ia duduk di pinggir ranjang, menatap wajah Arman yang masih pulas tertidur di sampingnya. Anak itu bernafas tenang. Bibirnya sesekali bergerak seperti sedang bermimpi indah. Maya mengelus rambut putranya dengan lembut. Kalau bukan karena kamu, Nak, mungkin Mama sudah lama menyerah, batinnya lirih. Ia lalu beranjak, menyiapkan sarapan sederhana. Bubur ayam instan yang ia beri taburan daun bawang dan kecap. Aroma gurih memenuhi dapur kecilnya. Saat Arman bangun, ia langsung berlari ke meja makan. Enak banget, Ma. Aku lapar. Serunya riang. Maya tersenyum, menikmati keceriaan anaknya. Meski dalam hati, ia sedang dilanda kegelisahan. Setelah mengantar Arman sekolah, Maya melanjutkan rutinitasnya bekerja di toko. Namun hari itu, ia sulit berkonsentrasi. Tangannya memang melipat baju, melayani pelanggan, tetapi pikirannya melayang ke pernikahan Tina. Mei, kamu baik-baik aja? Dari tadi sering bengong, tanya Bulina, pemilik toko, dengan nada khawatir. Maya tersentak. Ah, iya Bu. Maaf, saya cuma lagi banyak pikiran. Kalau kamu capek atau butuh istirahat, bilang aja. Jangan dipaksain. Maya tersenyum tipis. Nggak apa-apa kok, Bu. Saya masih kuat. Namun dalam hatinya, ia tahu ia memang sedang tidak baik-baik saja. Sore hari, sepulang kerja, ia menjemput Arman di sekolah. Bocah itu langsung memamerkan sesuatu. Mama, aku tadi dipilih Bu Guru jadi ketua kelompok lomba menulis puisi. Kata Bu Guru, puisiku bagus banget. Mata Maya berbinar bangga. Wah, hebat sekali anak Mama. Boleh Mama baca puisinya? Arman mengeluarkan kertas dari tasnya, lalu menyerahkannya. Maya membaca tulisan sederhana itu. Ibuku bagaikan cahaya. Selalu ada walau malam gelap. Aku tidak takut sendirian, karena ibuku adalah rumahku. Air mata Maya menetes tanpa sadar. Ia menatap putranya dengan mata basah. Nak, ini indah sekali. Mama bangga sama kamu. Arman tersenyum polos. Aku nulis ini karena aku sayang Mama. Maya langsung memeluknya erat. Kehangatan itu membuat hatinya sedikit tenang di tengah badai firasat yang mengganggunya. Malamnya, telepon Maya kembali berdering. Tina menelepon dengan suara ceria. Mei, besok aku ada gladi resik di gedung pernikahan. Kamu harus datang ya. Aku pengen kamu lihat langsung tempatnya. Maya terdiam sebentar. Aku ajak Arman juga boleh. Tin? Boleh banget. Malah aku pengen banget ketemu Arman. Dia kan kayak keponakan aku sendiri. Jawab Tina penuh semangat. Maya mengangguk pelan. Oke, besok aku datang. Setelah menutup telepon, Maya termenung. Hatinya makin tak tenang.
Ia merasa seolah ada sesuatu yang menunggu di sana. Keesokan harinya, Maya benar-benar membawa Arman ke gedung pernikahan untuk melihat gladi resik. Gedung itu besar, dengan hiasan bunga yang sudah mulai dipasang di sudut-sudut ruangan. Lampu gantung kristal berkilauan di langit-langit, memberi kesan mewah. Tina menyambut mereka dengan senyum lebar. "Mei, Arman, seneng banget kalian datang." Arman berlari memeluk Tante Tina. "Selamat ya, Tante. Aku ikut seneng." Tina tertawa riang, membalas pelukan itu. "Makasih, sayang. Kamu lucu banget." Maya hanya bisa tersenyum melihat kedekatan mereka. Namun hatinya tetap gelisah. Apalagi ketika ia melihat kursi pelaminan yang sudah berdiri megah di depan. Dalam bayangannya, ia membayangkan seseorang duduk di sana bersama Tina. Dan entah kenapa, wajah yang muncul di pikirannya adalah wajah Fikri. Ia mencoba mengusir bayangan itu. "Jangan, Mei. Jangan berpikir macam-macam. Bisa aja cuma kebetulan inisialnya sama." Namun semakin ia mencoba menolak, semakin kuat bayangan itu menghantui. Setelah gladi resik selesai, Tina duduk sebentar bersama Maya di salah satu meja. Mereka berbincang sambil menikmati segelas teh hangat. "Mei, aku bahagia banget. Akhirnya aku ketemu lelaki yang baik, yang bikin aku yakin. Aku yakin dia jodohku," kata Tina dengan mata berbinar. Maya tersenyum hambar. "Aku ikut bahagia buat kamu, Tin. Semoga dia benar-benar orang yang tepat buatmu." Tina menggenggam tangan Maya. "Aku percaya dia bisa bahagiain aku. Aku nggak sabar kamu ketemu dia nanti. Kamu pasti kaget. Tapi kaget yang bikin kamu seneng juga." Maya hanya bisa mengangguk, meski dalam hati ada suara kecil yang berkata sebaliknya. Malam itu, di rumah, Maya sulit tidur. Ia berbaring di ranjang sambil menatap langit-langit. Arman sudah lelap di sampingnya. Namun matanya tak juga mau terpejam. Ia kembali memikirkan Fikri, suami yang meninggalkannya bertahun-tahun lalu. Wajah itu kembali hadir dalam ingatannya, lengkap dengan semua janji manis yang akhirnya hancur. Apa benar dia sudah menikah lagi? Apa benar dia bisa muncul di hidupku dengan cara seperti ini? Air matanya kembali jatuh. Ia merasa seperti dihadapkan pada jurang yang akan segera ia tempuh, tanpa tahu seberapa dalam. Namun ia tahu satu hal, apapun yang terjadi di hari pernikahan Tina nanti, ia harus kuat. Demi dirinya sendiri, dan demi Arman. Pagi itu udara terasa sejuk. Sinar matahari menembus jendela kamar Maya dengan lembut. Ia baru saja selesai menyiapkan sarapan untuk Rara yang masih tertidur pulas. Malam sebelumnya Rara belajar cukup lama untuk ulangan sekolah, sehingga pagi ini tubuhnya masih terasa lelah. Maya menatap wajah anaknya yang damai, lalu tersenyum kecil. Betapa anak ini sudah menjadi alasan terbesarnya untuk terus kuat, meski masa lalu penuh luka masih sering membekas dalam hatinya. Setelah memastikan Rara nyaman di tempat tidur, Maya kembali ke dapur. Ia mulai merapikan meja makan sambil mengingat daftar pekerjaan hari ini. Salah satunya adalah janji dengan Tina untuk menemaninya mencari gaun pernikahan. Maya menarik napas panjang, sedikit gugup. Membayangkan sahabatnya akan segera menikah membuat hatinya campur aduk. Ia bahagia untuk Tina, tapi sekaligus merasa kosong mengingat dirinya dulu pernah bermimpi berjalan di pelaminan bersama pria yang ia cintai. Namun, semua itu hancur ketika Fikri pergi meninggalkannya tanpa kabar saat ia sedang mengandung. Ponselnya berdering, layar menampilkan nama Tina. Maya segera mengangkat. "Halo, Tin, sudah siap?" sapa Maya dengan suara ceria. "Udah dong, Mei. Aku malah dari tadi udah nggak sabar. Aku pengin kamu yang pertama lihat aku pakai gaun pengantin. Kamu kan sahabat aku," jawab Tina dengan nada penuh semangat. Maya tersenyum kecil, meski dalam hati ada rasa getir. "Oke, nanti aku jemput kamu aja sekalian biar lebih gampang." "Siap. Aku tunggu ya," balas Tina sebelum menutup telepon. Maya bergegas merapikan diri. Ia mengenakan blus putih sederhana dan rok panjang biru tua, dipadukan dengan kerudung warna lembut. Wajahnya hanya diberi sentuhan bedak tipis. Ia tidak pernah terlalu suka berdandan berlebihan, tapi tetap berusaha tampil rapi. Sebelum keluar, Maya membangunkan Rara. "Rara, Mama keluar sebentar ya. Kamu sarapan dulu, jangan lupa nanti belajar kalau udah selesai makan,"
ujar Maya sambil mengelus rambut putrinya. Mama kemana? Rara menguap. Mama temenin Tante Tina cari gaun pengantin. Kamu mau nitip pesan sesuatu? Tanya Maya. Rara menggeleng sambil tersenyum mengantuk. Titip salam aja buat Tante Tina. Bilang, Rara seneng banget Tante mau nikah. Maya tersenyum haru, lalu mencium kening putrinya. Oke, sayang. Mama pergi dulu ya. Ia pun melangkah keluar rumah, menyalakan motor, lalu menuju rumah Tina yang tidak terlalu jauh dari sana. Setibanya di depan rumah sahabatnya, Tina sudah menunggu dengan wajah sumringah, mengenakan dress sederhana warna peach. Cantik banget kamu, Tin, kata Maya begitu Tina menghampirinya. Ah, kamu bisa aja, Mei. Yuk, kita berangkat sebelum tokonya ramai, jawab Tina sambil naik ke motor. Mereka berdua kemudian menuju butik pernikahan terkenal di pusat kota. Perjalanan diwarnai obrolan ringan, mulai dari pekerjaan, kenangan masa kecil, sampai candaan tentang bagaimana Tina akan menjalani kehidupan rumah tangga setelah menikah. Sesampainya di butik, mata Maya terpana melihat deretan gaun pengantin putih yang dipajang dengan indah. Hatinya berdesir, tapi ia menahan diri. Tina menarik tangannya dengan penuh antusias. Ayo, Mei. Aku pengen coba beberapa model. Kamu harus jujur ya, mana yang paling cocok buat aku? Tenang aja, aku bakal jadi juri paling rewel, sahut Maya sambil tertawa kecil. Tina masuk ke ruang ganti, mencoba satu demi satu gaun. Maya menunggu di kursi panjang, sesekali berbincang dengan karyawan butik. Ketika Tina keluar dengan gaun pertama, Maya langsung bertepuk tangan. Masya Allah, Tin, kamu cantik banget, kayak putri. Ucap Maya tulus. Ah, masih ada yang lain kok. Tunggu sampai kamu lihat semuanya. Tina berputar di depan cermin besar, senyumnya lebar. Matanya berbinar penuh kebahagiaan. Maya menatap sahabatnya itu dengan campuran rasa bangga dan sedikit getir. Ia ikut bahagia, tapi ada rasa aneh yang tiba-tiba menyeruak di dadanya, seolah firasat yang belum bisa ia mengerti. Gaun demi gaun dicoba Tina, dan Maya selalu memberikan komentar jujur. Akhirnya, Tina menjatuhkan pilihan pada satu gaun putih sederhana dengan detail rendah yang elegan. Ketika Tina berdiri di depan cermin, air matanya menetes pelan. Aku nggak percaya, Mei, akhirnya aku benar-benar akan nikah, katanya lirih. Maya ikut menahan air mata. Aku juga ikut bahagia. Tin, kamu pantas mendapatkan kebahagiaan ini. Semoga calon suamimu bisa jaga kamu sebaik-baiknya. Tina mengangguk, lalu memeluk Maya erat-erat. Doain ya, Mei. Pasti, Tin. Aku selalu doain kamu, jawab Maya lembut. Setelah memilih gaun, mereka berdua duduk di kafe kecil dekat butik untuk beristirahat. Tina tampak sangat bersemangat bercerita tentang calon suaminya, meski namanya belum pernah ia sebutkan dengan jelas. Maya mendengarkan dengan saksama, sesekali tersenyum, tapi dalam hatinya ada rasa penasaran. Kenapa Tina tidak pernah memperkenalkan calon suaminya secara langsung? Bahkan foto pun jarang ia tunjukkan. Tina, aku boleh tanya sesuatu? Ucap Maya pelan sambil menyesap jus mangga. Apa, Mei? Sahut Tina sambil memainkan sedotan. Kamu kok jarang cerita detail soal calon suamimu? Aku bahkan gak tahu wajahnya seperti apa, kata Maya. Tina tersenyum misterius. Aku sengaja, Mei. Aku pengin bikin kamu kaget pas hari H nanti. Pokoknya dia orang baik, penyayang, dan aku yakin kamu juga bakal suka sama dia. Aku percaya pilihan aku nggak salah. Maya terdiam sejenak, menatap sahabatnya dengan raut bingung. Ada rasa tidak enak yang muncul, tapi ia mencoba menepisnya. Ya sudah, aku percaya sama kamu. Yang penting kamu bahagia. Mereka pun melanjutkan obrolan santai, meski dalam hati Maya menyimpan tanda tanya besar. Siapa sebenarnya pria yang akan menikah dengan sahabatnya? Mengapa Tina begitu merahasiakan identitasnya? Firasat aneh itu kembali menghampiri Maya, tapi ia memilih untuk tidak membicarakannya lebih jauh. Hari mulai beranjak sore. Mereka kembali ke rumah masing-masing. Saat tiba di rumah, Maya mendapati Rara sedang membaca buku di ruang tamu. Melihat ibunya datang, Rara berlari kecil dan memeluk Maya. Mama, gimana Tante Tina? Udah dapat gaun pengantin? Tanya Rara dengan wajah penasaran. Udah.
Sayang, cantik banget. Kamu nanti bakal lihat sendiri pas acara pernikahannya. Jawab Maya sambil mengelus rambut putrinya. Rara tersenyum, lalu melanjutkan membaca. Maya duduk di sampingnya. Namun pikirannya masih melayang ke sosok misterius yang akan menjadi suami sahabatnya. Hatinya terasa berdebar aneh. Seolah ada sesuatu yang menunggu di depan. Sesuatu yang bisa mengubah hidupnya kembali. Malam itu, setelah Rara tertidur, Maya duduk di teras rumah sambil menatap langit. Angin malam berembus pelan, membawa rasa dingin ke kulitnya. Ia menggenggam secangkir teh hangat, mencoba menenangkan hatinya. Tapi semakin ia berusaha, semakin kuat perasaan ganjil itu menghantam pikirannya. Aku nggak tahu kenapa, tapi rasanya ada sesuatu yang salah, bisik Maya dalam hati. Ia menarik napas panjang, lalu memejamkan mata. Ia hanya bisa berharap, apapun yang terjadi nanti, ia mampu menghadapi dengan tegar. Hari-hari berlalu semakin cepat, dan tanpa terasa pernikahan Tina sudah tinggal menghitung minggu. Maya semakin sering dilibatkan dalam persiapan acara, mulai dari mengecek undangan, menemani keperias pengantin, hingga membantu memutuskan dekorasi. Meski sebenarnya ia cukup sibuk dengan pekerjaannya dan mengurus Rara, Maya tidak pernah menolak permintaan Tina. Ia tahu betul, sahabatnya itu sudah seperti saudara sendiri. Pagi itu, Maya sedang menyetrika baju sekolah Rara ketika ponselnya kembali berdering. Nama Tina muncul di layar. Mei, aku butuh bantuanmu lagi. Nih, hari ini aku mau ketemu vendor dekorasi. Bisa temenin aku? Suara Tina terdengar riang, tapi juga penuh harap. Maya meletakkan setrika dan menjawab, tentu, Tin. Jam berapa? Jam 2 siangnya, di gedung tempat resepsi nanti. Aku pengin kamu lihat langsung konsep dekorasinya. Baiklah, aku usahakan datang. Aku antar Rara ke rumah ibu dulu biar lebih gampang. Oke, Mei. Aku tunggu ya. Setelah panggilan berakhir, Maya menatap sebentar ke arah Rara yang sedang sarapan di meja makan. Ia berpikir sebentar, lalu mendekati anaknya. Rara, sayang. Nanti Mama ada urusan sama Tante Tina. Kamu mau main ke rumah nenek, ya? Mama jemput sore nanti. Boleh, Ma. Tapi jangan lama-lama ya. Aku pengin cerita banyak sama Mama nanti. Jawab Rara sambil tersenyum. Maya mengangguk, lalu mencium kening anaknya. Siang harinya, setelah mengantar Rara ke rumah ibu, Maya melaju ke lokasi gedung resepsi yang sudah dipesan Tina. Begitu sampai, ia langsung terpesona melihat bangunan megah dengan halaman luas yang ditata rapi. Di depan pintu, Tina sudah menunggu dengan wajah berseri-seri. Mei, untung kamu datang. Aku seneng banget kamu bisa lihat langsung. Sapa Tina sambil memeluknya. Aku juga penasaran. Tin, kayaknya bakal megah sekali acaranya. Jawab Maya sambil tersenyum. Mereka kemudian masuk ke dalam gedung, di mana beberapa petugas vendor dekorasi sedang mempersiapkan mock-up dekorasi. Warna emas dan putih mendominasi, dengan bunga segar yang tertata indah di setiap sudut. Tina tampak sangat bahagia. Matanya berkilau penuh harapan. Kamu lihat ini, Mei? Aku pengin semuanya sempurna. Aku pengin hari itu jadi momen terindah dalam hidup aku. Ujar Tina sambil menatap sekeliling dengan kagum. Maya mengangguk pelan, menahan emosi yang tiba-tiba menyelusup ke dadanya. Dalam benaknya, ia teringat masa lalu. Bagaimana ia dulu pernah membayangkan pernikahan yang indah bersama Fikri. Tapi semua lenyap seketika begitu Fikri meninggalkannya tanpa kabar. Tin, aku yakin semua bakal indah. Kamu berhak bahagia, kata Maya lirih. Tina tersenyum, lalu merangkul lengan sahabatnya itu. Aku bahagia banget kamu ada di sini, Mei. Tanpa kamu, aku nggak tahu harus cerita sama siapa. Mereka berdua berjalan mengelilingi gedung, melihat detail satu persatu. Dari panggung utama, kursi tamu, hingga meja makanan. Semua dipersiapkan dengan matang. Namun, sepanjang waktu itu Maya tidak henti-hentinya merasa ada sesuatu yang ganjil. Seolah-olah ada bayangan besar yang menggantung di atas kepalanya, menunggu saat yang tepat untuk jatuh. Sore itu, setelah selesai mengecek dekorasi, Tina mengajak Maya ke toko kue untuk memilih desain kue pernikahan. Di sana, Maya kembali melihat betapa serius dan bersemangatnya sahabatnya itu. Tina mencoba berbagai rasa kue, tertawa, dan sesekali menggoda Maya untuk ikut mencicipi.
Aku pengin kamu nanti yang pertama kali aku kasih potongan kue di pelaminan, ucap Tina sambil tertawa. Waduh, nanti pengantinnya dimarahin suaminya kalau gitu, jawab Maya bercanda, meski di dalam hatinya ada perasaan getir yang sulit dijelaskan. Tina terdiam sebentar, lalu berkata dengan nada serius, aku tahu kamu pasti mikirin masa lalu kamu, Mei. Tapi aku percaya kamu juga berhak bahagia. Suatu saat, ada laki-laki yang lebih baik datang buat kamu. Maya tertegun. Ia hanya bisa tersenyum samar, tanpa kata-kata. Tina benar, luka lama itu memang belum sepenuhnya sembuh. Dan ia tak pernah menduga, justru sebentar lagi luka itu akan disayat kembali, jauh lebih dalam. Malam itu, setelah semua kegiatan selesai, Maya pulang ke rumah dalam keadaan lelah. Rara langsung menyambutnya dengan pelukan hangat. Mama lama banget. Rara kangen. Maaf sayang, Mama harus temanin Tante Tina lagi, jawab Maya sambil mengelus kepala anaknya. Saat itulah, Maya mendapat pesan singkat dari Tina. Mei, makasih ya sudah selalu ada buat aku. Aku janji, nanti di hari pernikahan, kamu bakal kaget banget. Tapi aku harap kamu ikut bahagia buat aku. Maya menatap layar ponsel cukup lama, dadanya berdebar keras. Pesan itu membuat rasa penasaran dalam dirinya semakin besar. Kaget? Pikirnya. Apa maksud Tina? Kenapa seolah-olah ada sesuatu yang ia sembunyikan? Ia mencoba menenangkan diri, menaruh ponsel di meja, lalu menatap Rara yang sedang bercerita tentang sekolahnya. Namun pikiran Maya tidak bisa lepas dari pesan itu. Semakin dekat hari pernikahan, semakin kuat pula firasat buruk yang menghantui hatinya. Maya berusaha menepis, tapi jauh di dalam dirinya, ia tahu, ada sesuatu yang tidak akan bisa ia hindari. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Pagi itu udara terasa berbeda, seolah seluruh kota ikut berdenyut menanti momen bahagia Tina. Sejak subuh, Maya sudah terbangun. Ia berdiri lama di depan cermin, menatap bayangan dirinya dengan perasaan campur aduk. Gaun sederhana berwarna biru muda yang ia kenakan terlihat rapi, kerudung putih lembut membingkai wajahnya. Rara berdiri di sampingnya, cantik dengan gaun kecil berwarna pastel. Mama cantik banget hari ini, ujar Rara sambil tersenyum. Maya mengusap pipi putrinya. Kamu juga cantik sekali. Sayang, kita harus hadir dengan baik. Ini hari istimewa Tante Tina. Meski bibirnya tersenyum, hati Maya justru berdebar hebat. Firasat yang sejak lama menggelayuti pikirannya kini semakin kuat. Ada sesuatu yang menunggu di depan sana. Sesuatu yang mungkin akan mengubah seluruh hidupnya lagi. Mereka berdua berangkat lebih awal ke gedung pernikahan. Begitu tiba, suasana sudah ramai. Karangan bunga ucapan selamat berjajar di depan pintu masuk. Tamu-tamu berdatangan dengan pakaian terbaik mereka. Gedung itu dihias indah dengan nuansa emas dan putih, sesuai konsep yang dulu pernah mereka lihat bersama Tina. Maya menggenggam tangan Rara erat-erat saat melangkah masuk. Senyum disunggingkan kepada tamu yang ia kenal. Beberapa kerabat Tina menyapa ramah. Sementara Rara sibuk melihat dekorasi yang megah dengan mata berbinar-binar. Tak lama, Tina muncul dari ruang rias. Gaun putih elegan melekat indah di tubuhnya. Wajahnya bercahaya bagai seorang putri. Maya langsung menghampiri, matanya berkaca-kaca. Masya Allah, Tin, kamu cantik sekali, bisiknya sambil memeluk sahabatnya erat. Mei, aku deg-degan sekali. Tapi aku bahagia. Kamu di sini, itu sudah cukup buat aku, balas Tina dengan suara bergetar. Maya tersenyum lembut. Aku selalu ada buat kamu. Waktu semakin dekat. Para tamu dipersilakan duduk. Suasana perlahan hening. Maya menggandeng Rara, duduk di barisan agak depan. Hatinya berdegup semakin kencang. Ia menoleh ke arah pintu masuk, menunggu sosok mempelai pria muncul. Detik-detik itu terasa panjang. Hingga akhirnya, seorang pria melangkah masuk dengan pakaian pengantin pria berwarna putih. Suara riuh rendah terdengar, tamu-tamu berbisik kagum. Namun bagi Maya, dunia seakan berhenti berputar. Matanya membelalak, napasnya tercekat. Wajah itu, suara langkah itu, tidak mungkin salah. Fikri, bisik Maya tanpa sadar. Rara menoleh bingung. Mama, kenapa? Maya tak sanggup menjawab. Tubuhnya gemetar, jantungnya seolah meloncat dari dadanya. Sosok pria itu berdiri gagah,
lalu duduk di hadapan penghulu. Maya merasa seluruh luka lama terbuka kembali. Perihnya menghantam tanpa ampun. Suara penghulu menggema. Saudara Fikri bin Abdullah, apakah Anda bersedia menikah dengan saudari Tina binti Samsul dengan mahar seperangkat alat salat dibayar tunai? Fikri menarik napas, lalu dengan suara tegas menjawab, saya terima nikahnya Tina binti Samsul dengan mahar tersebut, dibayar tunai. Suara itu, suara yang dulu pernah berjanji akan selalu ada. Suara yang pernah ia dengar saat mengucapkan janji manis bertahun-tahun lalu. Kini suara itu terdengar lagi, tapi bukan untuknya. Maya berdiri mendadak. Kursi bergeser, membuat beberapa tamu menoleh. Rara berusaha menarik tangan ibunya. Namun Maya sudah tidak bisa menahan diri. Berhenti! Teriaknya lantang, menggema di seluruh ruangan. Semua orang terkejut. Tina menoleh dengan wajah bingung, Fikri memandang kaget, sementara tamu-tamu berbisik panik. Maya melangkah maju dengan mata berkaca-kaca, dadanya naik turun menahan emosi. Itu, suami aku, teriak Maya dengan suara pecah. Pria yang kalian lihat itu, dulu pernah meninggalkan aku saat aku sedang hamil. Dia bapaknya Rara. Dan sekarang dia pura-pura jadi orang baik, menikah dengan sahabatku sendiri. Ruangan langsung riuh. Beberapa tamu menutup mulut terkejut, sebagian lagi saling berbisik. Tina berdiri terpaku, wajahnya pucat, gaun putihnya bergetar karena tubuhnya ikut gemetar. Mei, apa maksudmu? Suara Tina lirih, hampir tak terdengar. Maya menoleh ke arahnya, air matanya jatuh deras. Aku nggak pernah bohong sama kamu, Tin. Fikri adalah suami sah yang dulu ninggalin aku begitu saja saat aku hamil. Dia pergi tanpa kabar, tanpa tanggung jawab. Dan anakku, Rara, adalah darah dagingnya. Semua mata tertuju pada Rara yang berdiri di samping Maya dengan wajah bingung. Anak itu menggenggam tangan ibunya erat. Matanya mulai berkaca-kaca melihat ibunya berteriak dan menangis. Fikri berdiri, wajahnya tegang. Maya, cukup. Jangan bikin malu di sini. Suaranya keras, tapi bergetar. Malu? Kamu yang harusnya malu, Fikri. Balas Maya dengan suara bergetar namun lantang. Kamu tega ninggalin aku saat aku butuh kamu. Saat aku mengandung anakmu. Dan sekarang kamu pura-pura suci, pura-pura lelaki baik di depan semua orang. Berapa lama lagi kamu mau nutupin kebusukanmu? Suasana menjadi kacau. Tina menatap Fikri dengan mata penuh air mata. Fikri, apa yang dia bilang benar? Fikri terdiam, wajahnya pucat. Tamu-tamu semakin riuh, sebagian berdiri, sebagian lagi mencoba menenangkan. Namun Maya tidak peduli. Semua luka yang ia simpan selama ini tumpah tanpa bisa dihentikan. Aku sabar selama ini, demi Rara. Tapi aku nggak bisa diam lihat kamu ngulangin kesalahan. Nyakitin orang lain dengan kebohonganmu. Aku nggak mau sahabatku jadi korban seperti aku. Air mata Maya mengalir deras. Ia berdiri di tengah ruangan, menggenggam tangan Rara. Sementara Tina perlahan terduduk lemas di kursi pelaminan, menangis tak percaya. Semua kebusukan itu akhirnya terbongkar. Matahari pagi menembus tirai kamar Amira, memberikan kehangatan yang berbeda dari biasanya. Setelah sekian lama hidupnya dipenuhi badai, kini udara terasa lebih ringan, langkahnya lebih mantap, dan hatinya lebih tenang. Ia berdiri di depan cermin, memandang wajahnya sendiri. Ada luka yang masih tersisa, ada kenangan pahit yang tidak mungkin hilang, tetapi di balik semua itu, ada juga senyum baru yang mulai tumbuh. Senyum seorang wanita yang berhasil bangkit dari keterpurukan. Bimo mungkin masih hidup dengan penyesalannya. Hidupnya kini jauh dari kata terhormat. Nama baik yang dulu ia banggakan sudah runtuh di hadapan banyak orang. Pengkhianatan yang ia lakukan telah memakan dirinya sendiri. Amira tidak lagi peduli, karena perjalanan hidupnya tidak lagi tentang masa lalu yang menghancurkannya, tetapi tentang masa depan yang harus ia genggam. Adiknya yang pernah menusuk dari belakang kini menghilang entah kemana. Dunia seperti memberi pelajaran bahwa pengkhianatan, cepat atau lambat, akan kembali menghantam orang yang melakukannya. Amira tidak lagi menyimpan dendam, karena ia tahu, Tuhan sudah mengatur segalanya dengan adil. Yang kini tersisa adalah dirinya, anaknya, dan harapan baru. Ia telah membuktikan bahwa seorang wanita tidak akan runtuh hanya karena dikhianati. Justru dari luka itu, ia belajar arti kekuatan, harga diri, dan keberanian.
Di sebuah sore yang tenang, Amira duduk di teras rumah barunya. Rumah yang ia bangun dengan jerih payahnya sendiri, tanpa ada campur tangan orang yang pernah meremehkannya. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma bunga dari taman kecil di depannya. Anak sematawayangnya berlari menghampiri, tertawa riang, memeluknya erat sambil berkata, "Mama, kita sekarang bahagia ya?" Amira tersenyum, matanya berkaca-kaca, dan membelai lembut kepala anaknya. "Iya, Nak, kita bahagia. Karena Mama sudah belajar, kebahagiaan tidak datang dari orang lain. Kebahagiaan datang dari hati kita sendiri, selama kita berani melangkah." Dan begitulah, cerita itu berakhir bukan dengan air mata, tetapi dengan sebuah awal baru. Sebab hidup selalu memberi kesempatan kedua bagi mereka yang tidak menyerah. Amira tahu, perjalanan masih panjang. Tetapi kali ini, ia tidak lagi berjalan dengan hati yang goyah. Ia melangkah dengan keyakinan bahwa dirinya cukup kuat untuk menghadapi apapun. Luka masa lalu akan tetap ada, tapi justru dari situlah lahir cahaya baru. Sebuah cahaya yang bernama kebebasan, keberanian, dan cinta pada dirinya sendiri.